Ada cerita anak desa kaya dan anak desa miskin. Anak desa yang miskin itu siapa? Jamil Azeni. Saya dulu tinggal di tengah hutan di Lampung. Orang tua saya adalah orang tua termiskin kedua di kampung. Setiap saya tanya, Pak siapa yang paling miskin? Bapak saya nggak pernah jawab. Baru setelah saya lulus dari IPB saya tanya, Pak dulu yang paling miskin itu siapa sih Pak di kampung? Bapak saya menjawab, Bapak peringkat kedua. Saya tinggalnya di tengah hutan, kalau mau berangkat sekolah, sepatunya dilepas, diangkat begini. Kenapa? Karena melewati hutan belantara, basah kalau dipakai. Dan kemudian melewati sungai yang tidak ada jembatannya. Miskin, tapi walaupun kami keluarga miskin, orang tua saya punya kebiasaan. Apa? Sebelum kami tidur selalu dipanggil. Kaulan itu kakak saya, Jamil itu saya, Siti. Memang kita miskin harta, tapi jangan pernah miskin cita-cita. Nasihat bapak saya itu setiap malam diucapkan begitu sampai saya hafal. Maka kalau saya membeli buku tulis, halaman depan selalu saya tulis, nama saya Jamil, cita-cita saya insinyur pertanian. Dan ketika kemudian SD, semua anak diminta maju, termasuk saya untuk bacakan cita-cita, saya maju. Nama saya Jamil, cita-cita saya insinyur pertanian. Teman sekelas saya ketawa. Anaknya orang miskin mau jadi seperti, nggak mungkin lah Mel, nggak mungkin. Dan guru saya manggil saya, Jamil, iya bu, kalau punya cita-cita jangan tinggi-tinggi. Itu bagai pungut berindukan bulan. Sampai sekarang saya masih ingat wajah guru saya itu. Dan begitu istirahat saya bilang, saya mau jadi insinyur pertanian. Nggak mungkin lah Mel, nggak mungkin. Yang bilang nggak mungkin saya tonjok. Berdarah. Dan akhirnya dia ngumpulin teman-temannya. Ternyata setelah teman-temannya kumpul, dia mau ngeroyok saya. Tahu saya mau dikeroyok, maka kemudian saya lari. Dan begitu saya lari, salah satu di antara mereka, namanya Wagisan, ngambil bambu dan kemudian dilempar ke saya. Ini ngenai kepala saya. Ini adalah pitak insinyur pertanian. Akhirnya saya diantar pulang sama guru saya, datang ke rumah saya. Sampai rumah saya ceritakan kepada bapak saya. Dan bapak saya tidak menjawab pertanyaan apa-apa. Dia cuma meluk saya. Jamil, kamu mau jadi insinyur pertanian atau tidak? Mereka tidak peduli. Dan itu adalah pelukan dari bapak saya yang tidak akan pernah saya lupakan sepanjang hidup saya. Dia tidak peduli bajunya terkena darah di kepala saya, dia hanya bilang, Mel, buktikan kamu bisa menjadi insinyur pertanian. Dan saya ingin tanya, beberapa tahun kemudian apakah cita-cita itu tercapai? Saya bukan hanya menjadi insinyur pertanian, saya sekarang menjadi CEO di perusahaan saya. Saya punya 5 perusahaan. Dan saya juga sekarang kenapa? Oh, saya tahu bahwa salah satu yang memutus rantai kemiskinan adalah bisnis. Maka kemudian saya juga membina. Ada 138 pebisnis yang saya bina. Dulu modalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tahun lalu total asetnya sudah 13,2 triliun. Saya juga mendirikan sekolah gratis di Lampung buat orang miskin. Muridnya lebih dari 1.600 orang. Karena setiap orang yang terus tumbuh itu punya. Dan bukan hanya itu, sekarang saya sudah nulis 10 buku. Dan alhamdulillah, orang yang dulu dilecehkan, ternyata bisa menjadi insinyur pertanian.